Baik Bapak Ibu, kita sudah jam 7, saya kira kita mulai saja ya acara PA kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali melalui pertemuan Zoom ini Tuhan. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, kiranya Tuhan tolong kami bisa belajar mengerti apa yang kami dengar malam hari ini Tuhan. Kami mempelajari tentang doktrin Allah Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu maupun kami semua yang belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami mulai acara kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu saya mute dulu semua ya supaya nggak berisik ya. Hari ini kita mulai dengan topik baru yaitu tentang doktrin Allah, diambil dari buku Pak Eras. Ini bukunya, Doktrin Allah. Kalau Bapak Ibu punya bukunya di rumah boleh baca, ini edisi lengkapnya. Nah, yang saya bawakan hari ini ada 5 bab, karena totalnya akan ada 6 pertemuan, jadi sekitar 31 bab totalnya. Jadi saya akan bawakan 5 bab pertama untuk pertemuan hari ini, dan pertemuan kita akan berjumlah 6 kali. Saya share screen dulu ya. Oke, jadi pertemuan kita mulai hari ini 28 April, kemudian tanggal 5, 12, 19, dan 26 Mei, dan selesai nanti di tanggal 2 Juni ya. 2 Juni. Jadi ada total 6 pertemuan. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja. Hari ini kita akan membahas ada 5 bab, yaitu tentang di sesi pertama ini yaitu tentang mengakui keberadaan Allah, kemudian argumentasi teistik, kausalitas keraguan terhadap keberadaan Allah, kemudian nama Allah, kemudian penggunaan nama Yahweh. Penggunaan nama Yahweh. Jadi ada 5 topik yang kita akan bahas. Oke, langsung saja kita akan memulai topik yang pertama yaitu mengakui keberadaan Allah ya. Di negara seperti Indonesia ini, kita memiliki budaya yang cukup baik, yaitu suasana yang sangat religius ya. Sehingga masyarakat kita ini terkondisi untuk mempercayai bahwa Allah itu ada. Karena ternyata di belahan dunia lain, contohnya di negara-negara Barat, Eropa, dan Amerika, itu hampir tabu membicarakan tentang Allah, tentang agama. Tetapi kalau di Indonesia, sila pertama saja sudah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengakui bahwa dasar negara kita itu adalah Tuhan. Jadi suasana yang kondusif ini membangun keyakinan terhadap keberadaan Allah. Nah, tapi di sisi lain banyak pemikir-pemikir dan kaum intelektual yang menganut paham nihilistis. Nah, paham ini menyatakan bahwa dewa-dewa dan Allah tidak ada atau tidak perlu ada. Jadi mereka sudah terbiasa dengan hidup yang sekuler tanpa Allah. Bagi mereka segala sesuatu yang tidak bisa diverifikasi atau dibuktikan secara sains itu adalah nonsens. Jadi kalau tidak ada pembuktiannya secara ilmiah, maka dianggap tidak ada. Nah, nihilisme ini merupakan sebuah filsafat hidup yang bertumpu pada keyakinan bahwa Allah tidak ada dewa-dewa dan tidak perlu ada apa yang dipandang oleh orang-orang beragama sebagai yang ilahi. Yang ilahi ini yang luar biasa, yang supranatural, ya. Tidak ada yang lain dalam kenyataan hidup ini kecuali manusia. Nihilisme ini tidak perlu ada Allah dan dianggap tidak ada Allah.
Banyak orang tidak mempedulikan Allah. Dari mulut bisa saja mengaku bahwa percaya adanya Tuhan. Tetapi dalam hidup dan kelakuannya sehari-hari, ia tidak mengakui adanya Tuhan. Inilah yang disebut ateis praktis. Ya, jadi secara verbal dia bicara tentang Allah, tetapi kelakuannya sehari-hari itu tidak menunjukkan bahwa dia percaya Allah. Mereka adalah kelompok orang yang tidak menganggap Allah sebagai pribadi yang patut dihormati. Ini tentu menunjukkan sikap hidup ya, bukan hanya perkataan gitu ya. Jika sesuatu dianggap sebagai suatu kebenaran, tetapi tidak ada pembuktiannya, maka hal itu tidak akan mudah diterima. Demikian pula dengan Allah. Kalau Allah diakui atau dipercaya sebagai suatu realitas, maka harus ada pembuktiannya yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ya, ini argumentasinya. Teistik itu artinya berkenaan dengan atau bersifat Allah, bersifat ilahi. Nah, sekarang argumentasi ini antara lain yang pertama adalah argumentasi antropologis. Jadi ini kelompok orang-orang yang berargumen bahwa Allah ada. Nah, argumentasinya antara ini. Yang pertama antropologis. Antropologis ini berasal dari kata antropos, artinya manusia. Antropos artinya manusia ya. Argumentasi ini berpijak pada anggapan bahwa tidak mungkin manusia dengan metabolisme yang rumit dan sempurna ini bisa ada karena sebuah kebetulan. Pasti ada tangan yang menciptakannya. Dengan hal ini Allah ditunjuk atau diyakini serta dipercayai sebagai penciptanya. Selanjutnya dengan dasar argumentasi ini Allah bisa dibuktikan sebagai Allah yang ada. Jadi kelompok ini menganggap bahwa manusia itu kan punya metabolisme tubuh yang begitu rumit, yang begitu luar biasa gitu ya. Kalau kita lihat kita punya jantung, punya pankreas, punya hati, punya semua organ tubuh ini kan saling berkoordinasi ya. Ada sistem sarafnya. Wah, luar biasa. Nah, ini tidak mungkin bisa terjadi begitu saja. Pasti ada yang mendesain, pasti ada yang menciptakan. Nah, kelompok ini berargumentasi bahwa ini pasti Allah. Siapa lagi yang bisa membentuk manusia? Begitu ya. Kemudian argumentasi yang kedua yaitu kosmologis. Argumentasi ini berpijak pada anggapan bahwa jagat raya dengan segala keteraturannya yang sempurna pasti ada yang menciptakan. Rumitnya sebuah benda seperti alat elektronik tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Misalnya kayak kita punya handphone gitu ya, kan itu pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mendesain. Tidak mungkin tiba-tiba ada terjadi begitu saja. Nah, ini juga sama. Kosmos atau jagat raya yang begitu luasnya itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Nah, di gambar itu ya, di gambar mungkin kalau Bapak Ibu lihat di handphone terlalu kecil, kalau di laptop lumayan kelihatan. Ini gambar jagat raya ini. Ini matahari yang kita bisa lihat dari pagi sampai sore itu hanya sebuah titik kecil aja di situ yang dikasih tanda merah itu. Nah, itu berputar dengan kecepatan 220 km per detik. 1 detik 220 km kecepatannya matahari itu. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita di tol itu kan paling 100 km per jam. Itu per jam. Ini 220 km per detik. Jadi luar biasa. Berputar di pusat putaran jagat raya itu. Dan itu jumlahnya tuh triliunan, ratusan triliun jumlahnya bintang itu. Nah, ini luar biasa kan, nggak mungkin matahari, bulan, bintang, dan seluruh jagat raya ini ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Nah, ini salah satu argumentasi kosmologis. Ya, oke, saya teruskan. Kemudian ada argumentasi moral. Argumentasi moral ini berpijak pada anggapan bahwa suatu fakta dimanapun di belahan bumi ini terdapat hukum moral atau etika yang mirip atau sama. Hukum moral ini bukan hanya
pada satu masyarakat modern yang berbudaya tinggi dan edukatif, tetapi pada suku-suku terasing yang jauh dari jamahan peradaban modern, hukum moral itu misalnya orang tua harus dihormati, ya, tidak boleh membunuh sesama manusia, harus mengasihi, harus menghargai milik orang lain, tidak boleh mengingini milik orang lain, ya, tidak boleh main ambil aja begitu. Itu di belahan dunia manapun, bukan hanya peradaban modern, peradaban yang kuno pun sudah ada gitu. Karena apa? Allah menaruh hukumnya di dalam loh hati manusia. Jadi itu tidak mungkin tanpa ada yang mendesain. Nah, untuk ini kelompok yang berargumentasi teistik ini menganggap bahwa ini adalah desain Allah. Buktinya moralnya sama di belahan dunia manapun tetap ada gitu ya. Nah, kemudian yang keempat argumentasi teleologis. Bukan teologis ya, teleologis. Teleologis ini adalah kata bahasa Yunani yang asalnya dari kata telos, yang artinya penghentian, conclusion, kesimpulan, akhir, goal, tujuan, atau outcome, hasil atau akibat. Argumentasi teleologis ini berpijak pada anggapan bahwa keteraturan tatanan jagat raya yang sempurna ini sangat indah, sangat menakjubkan, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada tangan yang secara rapi mengatur ke mekanisme serta keteraturannya. Jadi teleologis ini adalah tujuan akhirnya. Hasilnya begitu baik begitu. Jadi saya jadi ingat ketika Tuhan selesai menciptakan langit dan bumi, selalu selalu Allah berkata semua ciptaan itu baik, sangat baik, ya. Kemudian argumentasi yang kelima yaitu argumentasi ontologis. Berasal dari kata ontos, bahasa Yunani yang artinya sesuatu yang pasti berkenaan dengan kebenaran, sesuatu yang berkenaan dengan kebenaran. Kata ini juga berarti sebuah keberadaan. Nah, argumentasi ontologis berpijak pada anggapan bahwa manusia memiliki kesadaran akan keberadaannya yang sempurna, yaitu Allah atau pribadi yang maha kuasa yang patut diakui sebagai penciptanya. Ya. Jadi keberadaan manusia itu berasal dari Allah sebagai pribadi yang maha kuasa sebagai pencipta. Itu tadi ada kelompok yang berargumentasi teistik, berarti berkenaan dengan Allah ya. Tetapi ada juga kelompok orang yang tidak mengakui keberadaan Allah. Nah, contohnya ini, kaum ateis. Kelompok manusia yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kelompok ateis ya. Kemudian kelompok paham politeisme, mempercayai adanya banyak dewa sehingga tidak mengakui Allah yang esa, yang menciptakan semua yang ada. Kemudian kelompok paham panteistik. Panteistik ini adalah mereka yang meyakini bahwa Allah ada di dalam semua, meyakini bahwa segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Semuanya dianggap Allah begitu ya. Kemudian ada kelompok paham agnostik. Agnostik adalah kelompok yang tidak memiliki pemahaman mengenai Allah atau tidak merasa perlu adanya Allah. Itu agnostik. Kemudian paham deistik, yaitu mereka yang tidak percaya Allah adalah Allah yang berpribadi yang masih hadir dalam kehidupan manusia. Saya ulangi ya. Mereka yang tidak percaya bahwa Allah adalah Allah yang berpribadi yang masih hadir dalam kehidupan manusia. Kalaupun ada, Allah adalah Allah yang terisolir atau terpisah dari manusia. Jadi Allah di surga, kita sibuk sendiri di bumi begitu. Ini kelompok paham deistik. Jadi biarin aja Allah ada, tapi di surga nggak ngurusin kita. Tetapi kita urusin diri sendiri. Manusia ngurusin dirinya sendiri begitu. Ini paham deistik ya. Yang terakhir kelompok filsafat nihilistik, nihilistis. Ini adalah kelompok yang marak
Dewasa ini yang tanpa disadari telah mewabah keberadaannya. Ya, yang tadi dibahas sebelumnya tuh tidak mempercayai adanya Allah. Kalaupun percaya, kalaupun Allah ada itu tidak diperlukan adanya Allah. Sekarang penyebab keraguan terhadap keberadaan Allah. Kenapa orang bisa ragu-ragu ya terhadap keberadaan Allah? Nah, banyak orang berpikir bahwa manusia dapat berdiri sendiri atau hidup tanpa Tuhan. Pengaruh semacam ini tanpa terasa telah membentuk jiwa dan kepribadian banyak orang, termasuk sejumlah besar orang Kristen. Itu sebabnya dapat ditemui ada banyak orang Kristen yang hanya bertuhan pada hari Minggu. Ya, atau sementara berbakti di gereja, pulang dari gereja sudah lupa Tuhan dan tidak merasa membutuhkan Tuhan lagi. Datang ke gereja merasa sudah melakukan kewajibannya, setelah itu pulang bye-bye. Ya, suka-suka sendiri hidupnya. Di luar hari Minggu, di luar hari kebaktian, mereka hidup kembali seperti anak-anak dunia yang tidak bertuhan. Yang nipu-nipu, yang curang-curang, yang mau licik-licik, korupsi-korupsi. Kalau hari Minggu ke gereja minta ampun sama Tuhan. Tapi hari Senin sampai hari Sabtu dia tipu lagi orang lain. Bahkan Tuhan sendiri ditipu. Bisa nipu Tuhan? Bisa. Tuhan tolong aku nanti kalau aku bisnisku lancar, nanti aku kasihlah perpuluhannya. Udah dapat bisnis, lupa dia sama janjinya. Nah, itu kan nipu Tuhan. Walaupun sih Tuhan tidak bisa ditipu ya. Tuhan kan tahu hati kita. Kemudian Allah adalah pribadi atau oknum yang sudah ada dari kekal sampai kekal. Tidak berawal dan tidak berakhir. Itulah sebabnya disebutkan bahwa Allah ada di luar waktu. Mazmur 90 ayat 2. Dalam Alkitab dapat ditemukan pernyataan bahwa Allah adalah Allah yang tidak berubah. Hakikat dan rencananya dan kehendaknya tidak berubah sekalipun ia adalah Allah yang aktif bekerja dan berkarya. Yakobus 1 ayat 17. Ada beberapa penyebab mengapa orang kurang percaya bahwa Allah menyertainya dan meragukan keberadaannya. Pertama, karena mereka menuntut Allah menyatakan diri secara fisik dengan tanda-tanda secara lahiriah. Ini penyakit Bapak Ibu ya. Wah, pokoknya kalau saya nggak dapat tanda dari Allah, saya nggak percaya bahwa Allah ada. Waduh, kurang ajar sekali menyatakan ingin melihat Allah secara fisik, ingin melihat Allah secara spektakuler gitu ya. Wah, ini kurang ajar sekali nih. Kedua, karena mereka menghendaki Allah menyertai mereka dengan cara mereka yang mereka inginkan. Nah itu. Ini berusaha mengatur Allah loh. Wah Tuhan, pokoknya kalau sakitku sembuh, sakit kankerku sembuh, aku baru mau percaya deh sama Tuhan. Baru aku percaya bahwa Tuhan ada. Waduh, memangnya kau siapa? Oh ngatur-ngatur Tuhan. Ya kalau Tuhan mau sembuhkan bisa, sangat gampang buat Tuhan. Tapi kalau Tuhan diatur-atur begitu kan kita jadi kurang ajar sama Tuhan. Mestinya kita bilang begini, wah kalau kita sakit, ya kita berperkara lewat penyakit ini Tuhan mau ngajarin apa. Kalau soal sembuh buat Tuhan gampang. Jantung bocor aja diganti mayang baru gampang buat Tuhan. Tapi masalahnya potensi dosa kita, potensi karakter buruk kita ini disembuhkan enggak gitu. Nah ini kan yang lebih penting. Buat apa sembuh dari penyakit toh akhirnya masuk neraka juga. Mendingan disembuhkan batinnya. Supaya lewat penyakit batinnya disembuhkan, diperbaiki, dia mengenal Allah dengan benar. Kan begitu. Nah ini penyakitnya begitu kan. Menghendaki Allah menyertai mereka dengan cara yang mereka inginkan. Sesuai dengan yang manusia inginkan, bukan cara Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan sehingga tidak mengalami pernyataan atau kehadiran Tuhan dan kemuliaannya. Ya udah pastilah kalau nggak hidup dalam kebenaran malah bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Pasti mau-maunya sendiri. Sehingga tidak mengalami pernyataan kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Nah ini tiga hal ini menimbulkan keraguan-raguan
terhadap keberadaan Allah. Ada nggak ya? Katanya Allah Maha Kuasa. Ini buktinya saya sakit nggak sembuh-sembuh. Tuh, ragu-ragu dia. Oke, sekarang nama Allah. Dalam Alkitab dapat ditemukan beberapa sebutan nama Allah. Tentu yang menjadi dasar sumbernya adalah Alkitab, bukan sumber lain ya. Khususnya Alkitab Perjanjian Lama yang pertama memperkenalkan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang pertama Elohim. Ya, Elohim itu berasal dari bentuk jamak dari El. Kata ini populer dalam Alkitab. Bentuk tunggalnya El yang artinya adalah the mighty. The mighty itu yang maha kuasa atau yang maha kuat. Dari kata El inilah diperluas menjadi beberapa gelar seperti El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya. Terus yang kedua adalah Yahweh. Ini adalah nama yang ditemukan Musa. Jadi pertama kali muncul nama ini itu karena Musa bertanya kepada Tuhan, siapa? Kalau bangsa Israel bertanya siapa namamu, dia bertanya kepada Allah, kepada Elohim ya. Nah, Allah menyebut namanya adalah aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani itu Ehye Asher Ehye. Aku adalah aku. Tetapi nama ini tidak disebut oleh orang-orang Yahudi sebab mereka menganggap nama ini sangat mulia dan sangat kudus. Sehingga mereka melafalkannya dengan Adonai. Jadi Bapak Ibu kalau lihat gambar ini ya. Gambar ini kan YHWH ya. Yod, He, Waw, He. Ini dari kanan ke kiri ya. Itu kalau orang Israel, orang Ibrani lihat tulisan ini, mereka tidak melafalkannya, tidak mengucapkannya dengan kata Yahweh. Tidak. Mereka langsung melafalkannya itu dengan kata Adonai. Jadi saking sakralnya, saking kudusnya, dan saking mulianya Allah itu, mereka tidak berani mengucapkan Yahweh. Tidak. Mereka setiap kali melihat tulisan huruf itu yang dilafalkannya adalah Adonai. Kemudian yang ketiga adalah Yehova. Sebenarnya tidak ada kata ini dalam kamus bahasa Ibrani awal. Jadi pada awalnya tidak ada ya. Kata ini muncul bagian dari proses bahasa. Dalam perkembangannya ada gelar-gelar Allah yang digabungkan dengan kata ini seperti Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Yehova Nisi, Tuhanlah panji-panjiku. Nah, gelar ini bisa berarti bahwa Allah adalah Allah yang memberi kemenangan. Yehova ya, Yehova. Jadi sebenarnya kalau kata Yahweh dan kata Yehova itu kan sama ininya, teksnya itu sama gitu. Karena teks bahasa Ibrani itu tidak ada huruf vokalnya, tidak ada a, i, u, e, o-nya, tidak ada. Dan mereka bisa membaca tuh dengan versi yang berbeda-beda gitu. Tapi kemudian proses bahasa kemudian dikasih tanda baca. Jadi ada a, i, u, e, o-nya begitu ya. Kemudian Kedosi Israel, artinya Allah yang Maha Kudus. Banyak terdapat dalam Alkitab khususnya kitab Yesaya. Gelar ini sejajar dengan gelar Allah Netzach Yisrael, Sang Mulia dari Israel, yaitu di 1 Samuel 15 ayat 29. Dan Abir Yisrael, yang Maha Kuat Pelindung Israel, Yesaya 1 ayat 24. Kemudian Adonai, tadi saya sudah singgung ya, kata ini berarti my master. My master, Adonai. Kata Adon menunjuk pada status seseorang yang memerintah atau seseorang yang berkuasa atas budak-budak. Adonai dipahami sebagai tuan dari banyak tuan-tuan. Kata ini dilafalkan ketika menyebut Yahweh. Ya, tadi saya sudah singgung ya. Kata ini dilafalkan ketika menyebut Yahweh. Atau hendak memanggil pribadi Yahweh. Jadi memanggil orang Israel itu tidak memanggil
ya Allahku Yahweh, enggak. Mereka misalnya Elohim Adonai gitu ya. Bukan Elohim Yahweh. Elohim Elohim Adonai begitu ya. Kemudian Bapa. Nah, ini mulai di Perjanjian Baru ya. Hal ini dipahami jika mengerti apa yang dikatakan oleh Ibrani pasal 12 ayat 9 bahwa Ia adalah Bapa segala roh. Maksudnya adalah bahwa semua keberadaan makhluk yang memiliki roh berasal dari Dia, dari Bapa ya. Dalam Perjanjian Lama sudah digulirkan konsep bahwa Allah adalah Bapa bagi umat Israel. Jadi konsep kebapaan itu juga sudah ada sejak Perjanjian Lama. Kemudian Hotheos. Dalam Perjanjian Baru ditemukan kata Hotheos ya. Kata ini sebenarnya sejajar dengan kata Elohim, tetapi tidak sejajar dengan kata Yahweh. Sebab nama ini sangat khusus. Nama untuk menunjukkan keberadaannya bagi umat Israel. Ataupun di Perjanjian Baru kita temukan kata Tuhan, Kurios. Nah, kata ini lebih sering ditunjukkan kepada Tuhan Yesus, Kurios ya. Karena di Perjanjian Lama itu kan tidak muncul itu ada konsep Bapa, ada konsep anak, tidak. Itu kan baru muncul ketika di Perjanjian Baru. Nah, ini tentu harus dibahas di seminar khusus tentang Allah Tritunggal. Tetapi baiklah kita membedakannya bahwa ada Allah Bapa, ada Allah Anak, Tuhan Yesus. Dan itu baru muncul di Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus menyapa Allah Bapa dengan sebutan Bapa. Nah, itu baru muncul. Oh, berarti ada Allah Anak, ada Allah Bapa begitu ya. Nah, sebetulnya kata kurios ini itu ditujukan oleh orang-orang Romawi itu untuk gelar Alexander the Great. Tetapi murid-muridnya Tuhan Yesus itu mengenakan sebutan atau panggilan kurios itu kepada Tuhan Yesus. Makanya orang Romawi ngejar-ngejar benar ini murid-murid Tuhan Yesus ini, menyiksa benar-benar. Nah, nama Allah dalam bahasa Indonesia kemungkinan berasal dari bahasa Arab. Kalau terdapat penemuan bahwa nama Allah ini adalah nama-nama salah satu dewa di Arab pada zaman pra-Islam, itu ada Allah, ada Al-Ilah, ada Al-Lata, ada Al-Uzza, dan nama-nama lain bisa ditemukan. Itu disebabkan karena sebelum zaman Islam di Arab memang terdapat banyak dewa-dewa yang disembah. Ya. Kan Islam itu kan muncul abad ke-7, tahun 600 sekian. Jadi sebelum agama Islam ada, ini di Arab sudah banyak dewa-dewa yang disembah. Yaitu salah satunya dengan sebutan itu Al-Allah, Al-Laha, Al-Ilah, Al-Uzza, dan sebagainya. Nah, Alkitab Perjanjian Lama sendiri juga memunculkan nama El atau Eloah, yang mana kata ini berakar dari satu kata yang berarti kekuatan atau tenaga atau the mighty dalam bahasa Inggrisnya. Adalah hal yang sangat mudah terjadi dalam perkembangan dalam bahasa kata Eloah menjadi Al-Ilah, Allah, kemudian menjadi Allah. Ya, jadi nama Allah itu sendiri asal katanya itu dari situ ya. Nah, dalam kitab Keluaran Allah menunjukkan bahwa nama dirinya sebagai Yahweh kepada Musa. Hal ini berhubung dengan pertanyaan Musa yang menanyakan nama Allah, Kejadian 13 ayat 13 sampai 15. Apakah Allah perlu memberitahu nama Yahweh bila Musa tidak menanyakannya? Tentu saja tidak. Sebab kalau nama itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting diketahui bangsa Israel, tentu Allah sudah memberitahu kepada Abraham. Ingat ya, Abraham kan Allah menunjukkan diri pertama itu kan kepada Abraham, bukan kepada Musa. Musa itu udah generasi keberapa di bawah Abraham. Mau juga Allah menunjukkan namanya, mengasih tahu namanya itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Betul kan logikanya begitu ya? Tetapi ini tidak perlu. Ini karena Musa nanya aja, jadi Allah menjawab gitu. Sejatinya kita tidak pernah tahu suatu nama yang dapat mewakili keberadaan Allah yang maha tinggi. Itulah sebabnya ketika Musa bertanya kepada Allah, siapa namanya
Ia menjawab, Ehye Asher Ehye, aku adalah aku. I am that I am, gitu ya. Nama Allah yang panjang ini sebenarnya menunjuk kepada bahwa dirinya secara utuh tidak bisa diwakili oleh satu nama. Bahkan nama Yahweh nggak cukup. Sebetulnya luar biasa nama Allah itu artinya. Nah, betapa naifnya kalau orang berpikir bahwa pengenalan nama pribadi Allah berarti sudah mengenal Allah dengan benar. Ya, jadi ada orang bangga menyebut memanggil nama Allahnya itu dengan sebutan Yahweh. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa menyebut nama Yahweh itu berarti mengenal Allah lebih benar. Karena yang penting adalah mengenal pribadinya, bukan sebutan namanya. Ya, Tuhan tidak akan menggantikan kehormatannya hanya pada satu nama yang dieja manusia dengan mengenal nama sebutan Allah. Dalam hal ini Yahweh tetapi tidak memiliki pengenalan yang memadai. Jadi yang penting itu adalah mengenal Allah dengan benar. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa mengenal nama Allah berarti sudah mengenal Allah dengan benar. Jadi jangan bangga dengan memanggil Allah dengan sebutan Yahweh, tetapi kita sebetulnya tidak mengenal pribadi Allah. Karena yang penting itu mengenal pribadi Allah. Ya. Memang ada nama Yahweh menjadi sangat penting jika digunakan untuk membedakan dewa-dewa lain. Berkali-kali diperingatkan agar bangsa Israel itu meninggikan, menghargai nama Yahweh itu. Hal itu berkenaan dengan kenyataan bahwa banyak dewa-dewa yang disembah oleh bangsa kafir seperti Baal, Asyera, Asitoret, Dagon, Molo, dan sebagainya. Nah, praktek penyembahan berhala ini merupakan ancaman yang serius bagi umat pilihan. Jadi mereka pada waktu itu untuk membedakan bahwa bangsa Israel itu harus menyembah Allah Yahweh. Tidak boleh menyembah Baal, Asyera, Asitoret, Dagon, Molo, Milkom, dan sebagainya ya. Itu tujuannya. Sekarang di zaman Perjanjian Baru, Tuhan Yesus menggunakan nama Bapa untuk sebutan pribadi yang maha tinggi. Secara tidak langsung Tuhan mengesankan bahwa sebutan Bapa lebih berarti dari sebutan nama diri Yahweh yang diyakini sekelompok orang pemuja Yahweh yang harus mutlak digunakan. Mungkin Bapak Ibu ingat beberapa tahun yang lalu begitu maraknya ya orang harus menyebut memanggil Allahnya tuh Yahweh. Tidak boleh ada nama Allah. Bahkan Alkitabnya sendiri juga harus diganti, harus dicetak ulang. Setiap kata Allah dalam Alkitab harus diganti dengan Yahweh. Memang baik kalau kita bisa menyebut nama, memanggil Allah dengan sebutan Yahweh ya. Tetapi tidak menjamin bahwa pengenalan Allahnya lebih baik gitu. Karena yang penting adalah mengenal pribadi Allah. Hendaknya orang percaya tidak beranggapan bahwa kalau tidak menggunakan nama Yahweh berarti akan salah alamat. Dalam Perjanjian Baru jelas yang dipersoalkan bukan nama Yahweh tetapi adalah jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini jangan kayak komputer ya. Kalau komputer kita mau misalnya ketik sesuatu email gitu, salah satu kata, jangan satu kata, satu huruf aja gitu ya. David titik Adam gitu. Salah ketik David titik ADAN gitu. Harusnya M gitu ya. Itu udah pasti kalau kirim email pasti nggak nyampe. Jadi menyebut nama salah itu dianggap tidak berarti akan jadi salah alamat gitu. Tapi kalau kayak gini kan enggak. Tuhan kan tahu. Ketika kita menyebut Allah Bapa yang di surga, itu langsung connect. Doa kita tuh ditujukan kepada pribadi Allah. Mau kita panggil Daddy kek, mau panggil Father kek, Allah nggak pusing gitu. Yang penting kan batin kita connect. Boleh aja, sah-sah aja. Kalau orang Jawa mungkin panggilnya Romo, sah-sah aja gitu loh. Kan tidak harus kita panggil Bapak. Ini karena di Indonesia aja. Kalau orang bule kan nggak manggil Bapak. Itu ya. Father. Gitu. Orang Jawa panggilnya Romo. Boleh aja. Kan Allah Bapa di surga tuh kan lihat, oh ya aku yang dipanggil nih, aku yang dipanggil gitu kan, ngerti. Kok gini aja ributin mesti Yahweh.
Aduh. Oh, ternyata sudah habis. Oke. Sudah selesai materinya. Kalau Bapak Ibu mau berdiskusi, saya persilahkan. Atau ada yang kurang jelas. Hari ini banyak loh yang datang, ada 16 orang. Oke. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak David. Selamat malam.